Chelsea selangkah lagi keluar dari jalur neraka dengan senyum. Chelsea bisa berbangga diri bila mereka mampu mempertahankan posisi puncak klasemen Liga Inggris usai duel lawan Man City pada hari Sabtu, 25 September 2021 nanti. Merujuk jadwal yang dirilis oleh Liga Inggris, Chelsea sebagai tim favorit juara menghadapi jadwal berat di awal musim. Dalam 6 pekan awal, Chelsea harus berjumpa dengan Arsenal, Liverpool, Tottenham, dan Man City. Namun Chelsea berhasil membuktikan kualitas mereka sebagai favorit juara musim ini. Dari 5 pekan yang telah dilalui, Chelsea mampu mengumpulkan 13 poin. Momen The Blues kehilangan angka hanya ada pada laga melawan Liverpool yang berakhir imbang 1-1. Selebihnya, mereka bisa menaklukkan Arsenal dengan skor 2-0 dan menghantam Tottenham dengan skor 3-0. Ujian jadwal neraka di awal musim bakal berakhir pekan ini dalam duel lawan Man City. Man City kurang meyakinkan di awal musim karena sudah menelan 1 kekalahan dan 1 hasil imbang. Chelsea juga punya modal untuk lebih percaya diri lantaran mereka meraih kemenangan dalam 3 duel terakhir melawan Man City. Motivasi lain yang bisa menggerakkan Chelsea lebih bersemangat adalah jadwal yang lebih ringan usai duel ini. Chelsea akan menghadapi Southampton, Brentford, Norwich City, Newcastle United, dan Burnley dalam 5 pekan ke depan. Duel-duel tersebut bisa jadi kesempatan bagi Chelsea untuk terus mendulang poin penuh. Dikarenakan itulah, bila Chelsea bisa mempertahankan posisi puncak klasemen usai laga lawan Man City, mereka bakal makin difavoritkan jadi juara Liga Inggris musim ini. Bagaimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bintang Chelsea Romelu Lukaku desak CEO media sosial serius perangi rasisme online. Lukaku juga mulai meragukan efektivitas gerakan berlutut dalam kampanye Black Lives Matter yang sekarang tampak sekedar jadi formalitas. Striker Chelsea Romelu Lukaku mendesak para CEO media sosial untuk mengadakan diskusi dengan pemain sepak bola dan klub agar lebih serius memerangi kasus rasisme online. Penelitian yang didanai oleh Asosiasi Pesepak Bola Profesional pada bulan Agustus lalu menemukan bahwa para pesepak bola di Liga Premier Inggris, Liga Super Wanita, dan English Football League mengalami peningkatan 48% dalam pelecehan rasisme online yang tak ditangani secara seksama selama paruh kedua musim 2020-2021. Pemain Inggris Jadon Sancho, Marcus Rashford, dan Bukayo Saka juga menjadi sasaran pelecehan rasisme di Twitter dan Instagram setelah gagal mengeksekusi penalti saat kalah adu penalti dari Italia di final Euro 2020. Berbicara kepada CNN Sport tentang kampanye No to Hate milik Chelsea, Lukaku mengatakan, "Saya harus berjuang karena saya tidak hanya berjuang untuk diri saya sendiri. Saya berjuang untuk putra saya, untuk anak-anak masa depan saya, untuk saudara laki-laki saya, untuk semua pemain lain, dan anak-anak mereka, Anda tahu, untuk semua orang." Kapten dari setiap tim dan 4 atau 5 pemain seperti tokoh besar dari setiap tim harus mengadakan pertemuan dengan CEO Instagram dan pemerintah setelah federasi dan PFA, dan kami harus duduk bersama di meja untuk diskusi dan pertemuan besar membahas hal tersebut. Bagaimana bisa kita langsung memeranginya, tidak hanya dari sepak bola pria tapi juga dari sepak bola wanita. Saya pikir kita semua bersatu dan cuma ingin mengadakan pertemuan besar dan mengadakan konferensi dan hanya membicarakan hal yang perlu ditangani untuk melindungi para pemain, namun juga untuk melindungi fans dan para pemain muda yang ingin menjadi pesepak bola profesional. Romelu Lukaku juga mendukung sikap rekan setimnya Marcos Alonso yang enggan berlutut setelah sang bek mengatakan bahwa gerakan untuk memerangi rasisme tersebut tidak lagi efektif. Alonso mengatakan ia lebih suka untuk menunjuk logo tidak ada ruang untuk rasisme di lengan bajunya alih-alih berlutut, dan Lukaku juga mempertanyakan dampak kecil dari sikap berlutut selama ini. "Saya pikir kita bisa mengambil posisi yang lebih kuat pada dasarnya." Lanjutnya, "Ya, kami berlutut, tapi pada akhirnya semua orang sekedar bertepuk tangan. Tapi kadang-kadang setelah pertandingan, Anda melihat ada pelecehan lagi." Apa kata Wilfried Zaha
Soal Conor Gallagher di Crystal Palace, Rizky Zaha memuji dampak yang telah diberikan Conor Gallagher di tim Crystal Palace, dan ia mendukung pemain pinjaman Chelsea itu untuk menjadi pemain kelas atas suatu saat nanti. Conor Gallagher bergabung dengan The Eagles di musim panas dari Chelsea demi mendapatkan lebih banyak pengalaman bermain di Premier League. Setelah menghabiskan sepanjang musim lalu di West Bromwich Albion yang kini sudah terdegradasi, pemain yang berusia 21 tahun itu berhasil memberikan kesan positif di awal musim 2021-2022 ini dengan menjaringkan 2 gol dalam 4 penampilannya untuk tim Patrick Vieira. Keduanya tercipta kala mereka bermain imbang 2-2 dengan West Ham bulan lalu. Dan striker Crystal Palace Rizky Zaha percaya bahwa kedatangan Conor Gallagher telah memperkuat The Eagles. Kendati demikian, dia merasa gelandang muda tersebut akan menjadi lebih baik pada musim-musim mendatang. Jujur saja, dia adalah pemain yang sangat bagus. Sesuatu yang dia bawa adalah energi yang kami butuhkan. Saya yakin semua orang telah melihatnya, kata Zaha kepada Talksport. Demikian juga dengan Maka di sampingnya. Memang ini baru beberapa pertandingan, tetapi semua orang dapat melihat potensi Conor karena dia masih muda, sehingga dia hanya akan jadi lebih baik. Memilikinya dalam tim membuat kami meningkat secara besar-besaran, karena energinya membuat perbedaan besar. Dia akan menjadi pemain top. Tidak semua orang bisa bermain sebagai box-to-box sepanjang pertandingan. Itu membuat perbedaan besar. Chelsea dilaporkan berharap Conor Gallagher akan menikmati masa peminjaman yang sukses lagi sebelum secara serius menantang peran di Stamford Bridge selama kampanye 2022-2023. Pemain yang berusia 21 tahun itu tampil mengesankan dengan status pinjaman di West Bromwich Albion pada musim lalu, meskipun klub tersebut terdegradasi dari Liga Premier. Menurut Eurosport, Chelsea memiliki kepercayaan total pada kemampuannya dan percaya bahwa orang Inggris itu dapat menantang untuk peran tim utama pada musim depan jika ia menikmati mantra sukses lain jauh dari klub.